Pada bagian yang ketiga, kita akan masuk ke movie detail. Nah, di sini kita ingin membuat halaman baru, screen baru, di mana apabila data movie atau card movie-nya ditekan, maka kita tampilkan detail informasinya di halaman terpisah, di screen terpisah. Oke. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah service baru, web service baru. Langsung saja kita buat. Jadi kita kembali lagi ke htdocs ya, teman-teman ya, htdocs. Lalu kita buat sebuah file, new file, detail movie.php. Oke. Nah, di sini em, kita kopas dulu ya. Kita kopas bagian yang dibutuhkan ya, koneksi. Kita masukkan ke sini. Nah, oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Kita akan melakukan query select ya. Query select dan bind param. Di sini saya akan mengcopy ya, mengcopy dari login PHP. Nah, seperti ini ya. Tapi tentu saja selectnya harus dirubah ya. Kita akan rubah select all from movie where movie ID sama dengan tanda tanya. Oke, jadi artinya saya hanya melakukan query untuk memilih, menselect sebuah movie. Oke, di sini kita membutuhkan movie ID yang dapat kita peroleh, peroleh dari $post ID atau movie ID. Nanti kita kirim masuk ke sini ya dari Flutter. Nah, di sini movie ID menggunakan integer, tanda tanyanya cuma satu, berarti ini kita set I doang ya, bahan paramnya. Kemudian tentu saja ini tidak bukan dua ya, ini satu $ID. Execute. Nah, selanjutnya setelah di execute kita akan cek hasilnya. Jadi ini saya kopas ya. Result $stmt get result. Jika lebih besar dari nol berarti sukses menghasilkan data. Oke, saya akan kopas lagi MySQL fetch assoc dari login PHP di sini ya. Kemudian else, saya tambahkan dulu. Jika gagal, maka tampilkan pesan error seperti biasa. Oke, jadi teman-teman ini saya akan kopas pesan errornya. Saya paste di sini, error. Kemudian jika sukses pun juga saya lakukan hal yang sama seperti ini. Jadi jika sukses, resultnya sukses dan datanya bisa dibaca. Jadi ini kita kirim seluruh array R-nya. Ingat ya, jadi hasil hasil query-nya disimpan di $R. Kita kirim seluruhnya, seluruh data movie tersebut dari sebuah movie, kita kirimkan melalui indeks data ini. Nah, terakhir tentu saja kita convert menjadi JSON string ya dengan menggunakan JSON uh, encode. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ya kita testing dulu ya. Kita lakukan testing di Postman. Oke, teman-teman kita lakukan testing di Postman. Oke, jadi ini tadi adalah detail movie. Yap, detail movie.php dan em, yang dikirimkan adalah ID, yang dibaca adalah ID. Let's say saya coba cek ya ada ID berapa. Mungkin saya ambil satu ID ya teman-teman ya. Saya coba cek di sini. Jadi value-nya Ctrl V ya 76757 saya send. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Jadi hasilnya muncul sebuah movie ID Jupiter Ascending dengan berbagai macam informasi yang lebih lengkap. Oke ya, berarti ini menunjukkan bahwa web service kita bisa diakses dengan benar ya. Nah, sekarang kita balik ke Flutter. Nah, kita siapkan sebuah screen untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap dari sebuah movie. Jadi kita kembali ke Flutter, di tes Flutter di sini, teman-teman. Kita perlu sebuah screen ya. Screennya kita kasih nama detail pop movie atau detail pop. Saya buat di lib ya.
klik kanan libnya, new file, detail, pop.dart. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah stateful widget karena tentu saja ada banyak hal yang bisa diubah ya sepanjang dijalankan aplikasinya ya, mengandalkan berbagai macam variabel-variabel yang bisa diakses dan berubah konten dari widget ini. Oke, jadi kita mengandalkan stateful widget, stateful. Nah, seperti ini. Kemudian kalian langsung ketik nama kelasnya, klik sembarang tempat supaya hilang seleksinya. Nah, tentu saja widget ini harus membaca data ID dari movie. Oke, tujuannya adalah agar nanti ID tersebut kita bisa kirimkan ke web service yang barusan kita buat, ya, agar berhasil mengambil data sebuah movie. Jadi kita akan memiliki integer movie ID, movie ID seperti ini ya, integer movie ID dan di konstruktornya, detail pop ini ada satu tambahan selain super key, kita tambahkan this.movie ID dan kita tambahkan required. Kenapa? Karena ini tidak nol ya. Jadi harus harus memiliki this movie ID. Oke, saya simpan dulu. Required. Oke. Oke, hilangkan const-nya ya. Nah, seperti ini. Integer movie ID, konstruktornya detail pop super key, require this movie ID, teman-teman ya. Kemudian scaffoldnya atau body widgetnya, ini saya hapus dulu returnnya ya. Returnnya saya hapus. Saya akan nambahkan scaffold yang seperti biasa itu ya. Scaffold, kemudian ada apper, isinya adalah cuman title aja. Kita tambahkan konteks biasa. Nah, di situ kita kasih keterangan dulu. Detail popular movie. Oke, ini title barnya sudah, barnya sudah. Sekarang bodinya. Bodinya sementara bikin saja list biasa, list view yang punya banyak children. Salah satunya adalah sementara, sementara aja nih ya. Kita pasang sebuah teks yang kita ambil dari movie ID, teman-teman ya. Nah, eh widget.movieID. Widget di sini akan mengambil dari detail pop yang kita define di atas, ya. Detail pop yang define di atas, kemudian kita bisa akses movie ID yang kita punya. Oke. Dan ini integer ya. Ini harus di convert menjadi string to string. Oke. Jadi supaya aman. Nah, teman-teman, jadi movie ID-nya kita tampilkan di dalam body text ya, teks biasa. Kalau dijalankan nanti terbuka halaman baru dan menampilkan sebuah teks ID movie saja. Sementara kita tampilkan hanya sebuah teks ID movie. Nah, sekarang kita balik ke apa ini? Halaman popular movie ya. Kita buka kembali em, halaman popular movie dan di sini teman-teman pada bagian list style-nya yang ini ya, ini ada leading untuk menampilkan icon, ada judulnya, ada subtitlenya. Nah, kita mau menampilkan apa ya namanya ya? Di bagian teksnya ya, di bagian teksnya ini judul lebih tepatnya jika kita tap atau kita klik ya, kita klik maka kita bisa berpindah ke halaman detail. Eh, kita bisa pakai button ya sebenarnya ya, pakai button kayak sudah. Tapi di sini kita mau coba hal yang baru. Kita mau pakai satu fiturnya di Flutter namanya gestur detektor ya, gestur detektor. Nah ini teman-teman eh, di dalam gestur detektor ada child, childnya bisa berupa apapun, tapi sementara kita pasang judul saja
Jadi ini saya cut ya, yang bagian teks pop movie-nya ini saya pindahin ke sini. Oke. Kemudian ada satu function on tab, which is kalau dipencet di tab, maka akan berpindah halaman ya, berpindah, maka melakukan sesuatu. Dalam kasus kita, kita mau membuka pakai navigator push, membuka ke screen yang baru, ya, material page page root, kemudian ini saya isi konteks, lalu kita panggil detail pop dan movie ID-nya kita passing ke sana. Movie ID-nya tentu saja diambil dari ini ya, PopMovs ini dot dot ID. Bentar ya, saya paksa jadi dot ID. Oke, sorry ya, autocomplete-nya nggak muncul tadi. Baik ya. Nah, di sini teman-teman, ini jadi kacau. Tunggu sebentar. Nah, ini wait, material buka, material tutup. Ini saya hapus. Eh, iya, jangan lupa titik koma. Nah, ya, navigator push, konteks, material page root, eh buildernya diisi detail pop movie, di mana waktu kita create pop movie, jangan lupa sekalian mengirimkan apa namanya ID-nya, movie ID-nya ya. Jadi kalau dipencet, maka pindah ke sana, pindah ke screen yang baru. Jadi ini adalah bagian dari judul. Jadi judulnya di tab, pindah ke screen baru. Oke. Nah, di bagian detail pop sekarang, kita pindah lagi ke detail pop. Di bagian detail pop state, kita siapkan sebuah objek movie ya. Jadi kita eh, punya kelas pop movie, kita set bisa nol ya teman-teman ya. Saya kasih question mark gitu ya. Question mark ini artinya variabel ini nullable, jadi bisa nol. Karena variabel ini nullable, maka sangat wajib sekali kalian initialize ya di sembarang sorry, bukan di sembarang tempat, di biasanya di initialize di init state ya. Jadi kita override init state, itu dunya push, lalu eh, kita akan initialize di dalam function baca data, baca data. Nah, kita belum punya functionnya, kita buat dulu functionnya baca data, sorry, seperti ini. Nah, ini saya akan memanggil fetch data. Kita belum punya juga fetch data. Ya, seperti ini. Nah, teman-teman, fetch data ini adalah menghasilkan variabel future. Jadi kita sematkan di depan future yang hasilnya adalah string. Kemudian ini adalah asinkronus. Async ya, asinkronus. Nah, ini kita biarin dulu. Kita pindah dulu ke baca data. Di baca data tentu saja kita panggil fetch data, then, nah ini ya, dan ini di-trigger setelah ada hasil yang didapatkan dari fetch data. Nah, isinya apa? Isinya kita mendecode ya, map JSON sama dengan JSON decode dari value. Setelah di-decode, kita mau masukkan ke underscore PM yang ada di atas ya, dengan cara kalian memanggil from JSON. Ingat ya, eh, kelas movie kita itu punya function from JSON. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk mengconvert eh, dari data JSON, terutama yang data ya, field data, kita convert menjadi objek, sebuah objek tepatnya, sebuah objek popular movie. Nah, selesai. Jadi baca datanya sesimpel ini sebenarnya. Oke. Kemudian isi dari fetch data ini coba saya akan kopas saja ya. Kopas dari login atau dari
satunya itu, nah ini, oke, enaknya pakai yang popular movie aja, teman-teman ya. Jadi ini saya kopas, eh, mungkin ini aja ya. Saya akan buka lagi detail pop. Nah, di sini kita mau akses FlutterDB, eh, detail movie.php, dan hanya ada satu ID yang dikirimkan, yang ID-nya diambil dari movie ID ya, wi- widget.movie ID dot to string ya. Ini nggak usah passwordnya, nggak ada. Oke. Nah, saya lupa lagi ya, HTTP ini belum diimport. Teman-teman, import dulu. Import package HTTP slash, sorry, HTTP dot s HTTP titik koma. Nah, supaya tidak error di bagian HTTP post. Nah, kemudian setelah kita akses URL tersebut, nah, sekarang kita akan menantikan responsnya. Jadi kita akan copy paste dulu respon code ini. Nah, ini saya comot dari eh, tempat lain ya. Responsnya kita deteksi jika status code-nya 200, maka kita return value kan respon bodinya, feature stringnya agar bisa dibaca oleh den di sini. Oke, jika tidak kita seperti biasa throw exception saja. Oke, feature. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita perlu suatu widget untuk menampilkan data yang seperti yang Anda lihat ya, misalkan menampilkan bentuknya kartu seperti ini. Nah, kita simpan saja di sebuah function ya, yakni widget tampil data. Artinya apa? Ini adalah function tampil data yang return value-nya adalah sebuah widget. Tentu saja kita harus cek PM-nya karena nullable ya ini ya, nullable. Jika PM-nya null, maka do something. Jika tidak, maka do something else. Nah, jika PM-nya null, kita eh, sederhana saja, kita returnkan widget progress bar, progress eh, sirkular bentuknya, sirkular progress indicator. Nah, tapi di sisi yang lain, jika tidak null, kita returnkan dalam bentuk card, teman-teman ya, seperti ini. Cardnya ini ada elevation 10, koma, apalagi itu, margin, ons, edge, inset, kasih margin ya, yang di set ke semua edge, inset all. Nah, ini value-nya berapa? 10 ya. Nah, kemudian ada child. Child-nya adalah kolom doang. Lalu di situ ada children. Kita mulai ngelis tuh. Ada judul, teksnya kita comot dari PM. Tanda seru title. Kenapa ada tanda seru? Karena nullable. Jadi kalau nullable, maka Anda wajib kasih save null call di situ. Artinya jika PM-nya null, maka teksnya tampil sebagai teks kosong. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian style, saya akan menerapkan font size yang lebih besar daripada body. Font size 25. Kemudian di bawah teks, kita mau tambahkan body, body atau paragraf ya. Padding, eh, fonts, edge, insets, all 10. Kemudian isinya adalah child biasa dan tentu saja hanyalah sebuah teks PM, dan ini saya mau ambil dari overview. Ada sebuah kolom overview yang berisi deskripsi movie. Stylenya text style menggunakan font size yang lebih kecil
daripada apa namanya nih, daripada judulnya. Nah, teman-teman seperti ini. Dan nanti hasilnya akan seperti yang Anda lihat di layar. Oke, langsung saja ya, langsung saja saya akan run untuk bagian ini. Oke, waiting for connection. Nah, oke, ya, sudah berhasil di run. Kita mau lihat di layar Superman, Tuaga, Padma, login. Kita akses popular movie, lalu kalian klik sembarang movie. Nah, nanti akan muncul movie ID-nya. Oke, oh ya, saya kelupaan satu hal. Movie ID-nya muncul ya. Kenapa muncul? Karena di bagian bawah ini, di bagian children-nya ini baru movie ID. Nah, ini untuk testing doang ya kan. Nah, ini kita hapus. Kenapa? Karena saya mau panggil tampil data. Jadi, children-nya akan berisi kartu yang di-generate dari function tampil data. Sekarang saya hot reload. Oke, saya klik. Nah, hasilnya adalah sebuah kartu yang berisi dari detail movie yang kita eh, klik ya. Detail movie yang kita klik.